Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita memiliki sebuah kesempatan untuk datang kepada Tuhan, merefleksikan firman itu di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, apakah yang kita andalkan selama ini? Apakah kalau kita memiliki misalnya tabungan beberapa digit itu menjadi sebuah kenyamanan atau harapan kita untuk bersandar kepadanya? Atau ketika kita memiliki potensi yang baik, yang bagus, itu menjadi sebuah pengharapan bagi kita, saya bisa melakukan itu. Lalu bagaimana dengan kehadiran Kristus ketika dia lahir? Apa yang menjadi pengharapan kita untuk Kristus itu? Ataukah malah sebaliknya, kita tidak memiliki pengharapan apapun ketika kita melihat atau memperingati kelahiran Kristus itu? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita datang kepadanya, memuji Dia, menyembah Dia, karena Dia memiliki sebuah makna yang indah, ada sebuah maksud yang indah di hadapannya. Sebagai seorang anak kecil, tetapi di sana ada sebuah pengharapan yang besar karena ditaruh sebuah kasih yang besar untuk dunia ini. Mari kita melihat bahwa anak yang lahir itu memberikan sebuah terang, pengharapan, dan kasih yang begitu luar biasa. Karena Allah sejati telah turun menjadi manusia. Yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia.
karunia yang begitu besar buat kami. Malam hari ini kami memiliki kesempatan untuk melihat diri kami sedemikian rupa, bahwa Engkau mengasihi kami. Itu yang membuat kami damai. Itu yang membuat kami sukacita. Yang seringkali sukacita kami, damai kami ditentukan dengan apa yang kami miliki, dengan kenyamanan yang kami miliki di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami ingin memuliakan Engkau, dan kami memiliki sukacita sehingga hari yang kami jalani dapat bersama-sama dengan Engkau, karena Engkau telah lahir di dalam hati kami. Kita nyanyikan lagu ini, Gloria. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Bersyukur buat anugerah Tuhan, karena kasih-Nya begitu besar bagi kita. Kita merenungkan bahwa hidup kita begitu tidak berarti, tetapi esok itu memiliki pengharapan yang besar, karena Dia akan datang. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia di malam Natal ini. Mari bersama sekali lagi kita siapkan hati, kita merenungkan firman Tuhan di malam Natal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur sekali kami kepadamu. Kalau pada hari ini Engkau memberi kami sebuah kesempatan yang indah untuk sekali lagi boleh menikmati malam Natal di tahun ini. Tuhan berkati kami melalui firman-Mu,
Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Tetapi sebagai pembacaan awal, saya membacakan buat kita sekalian ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Saudara sekalian, tema kita hari ini, besok Natal. Tema ini seakan terdengar hanya sekedar sebuah informasi. Besok Natal. Bagaimana saudara menanggapi tema ini? Bagaimana saudara merespon tema ini? Adakah hati kita itu masih punya antusias di dalam menyambut Natal? Masihkah ada sukacita yang begitu besar kita rasakan untuk menyambut Natal? Besok Natal. Itu suatu tema yang mengajak kita untuk melihat kembali sikap hati kita. Apakah hari ini masih ada suatu antusias yang begitu kuat untuk menyambut Natal? Saudara, kalau kita bicara 20 tahunan lalu, saudara, maka bahasa besok Natal itu sungguh-sungguh disambut dengan begitu antusias, saudara. Apalagi kami di daerah timur, saudara. Kalau besok Natal maka hari ini, bahkan jauh sebelumnya itu sudah begitu sukacita. Terlebih lagi besok Natal itu atau hari ini atau malam ini malam Natal itu adalah malam yang begitu penuh dengan sukacita. Tetapi belakangan ini, saudara, 10 tahun belakangan ini rasanya itu mulai terasa tidak sekuat 20 tahunan lalu. Dan lebih lagi, saudara, kalau kita melihat sekitar 2 tahun belakangan ini di masa pandemi, apakah kita masih merasakan antusiasme, suatu dorongan sukacita yang besar di hati kita? Atau malah kita berkata, besok Natal, so what? Emang ada apa? Emang istimewa? Emang itu sesuatu yang berbeda dari hari sebelumnya? Saudara, yang saya mau katakan, berapa banyak hari ini orang yang pesimis, tidak bergairah menyambut besok Natal. Tentunya kita tidak seperti itu, bukan? Saya percaya malam hari ini kita penuh antusias, kita penuh semangat. Amin, saudara? Amin tentunya. Saudara, pertanyaannya, kenapa ada orang kehilangan antusiasme ketika menyambut Natal? Menurut pemahaman saya yang saya baca dari Alkitab, antara lain karena dia kurang melihat dirinya dari sudut pandang gembala-gembala di Efrata. Saudara, gembala-gembala di Efrata adalah suatu bagian penting dari berita Natal. Karena kepada gembala-gembala inilah, saudara, berita Natal itu pertama kali diwartakan. Berita Natal itu pertama kali disampaikan. Apakah kemudian para gembala ini istimewa? Oh tidak, saudara, tidak. Justru para gembala ini adalah profesi yang begitu hina, saudara. Begitu dihindari. Begitu tidak diinginkannya profesi ini, saudara. Bukan karena profesinya, tapi karena orang-orang yang bekerja di profesi itu adalah orang-orang yang memang disingkirkan dari kelompok masyarakat. Kenapa, saudara? Karena dari antara mereka itu umumnya adalah orang-orang yang baik itu pelaku kriminal atau orang-orang yang dibuang dari tengah keluarganya. Atau orang-orang memang ya seperti gelandangan dan sebagainya. Orang-orang yang tidak punya harga, saudara. Saudara, mendalami itu, saudara ya. Menarik untuk kita
mendengarkan suatu tulisan yang coba membawa kita mengalami dan merasakan keberadaan para gembala Efrata itu melalui tulisan seorang Catherine Teja. Catherine Teja ini menuliskan sebuah tulisan yang berjudul Namaku Bartos. Saya bacakan buat kita sekalian kisah yang menceritakan keberadaan para gembala Efrata itu. Demikian kira-kira kisah yang diberi judul Namaku Bartos. Saya Bartos, penggembala di padang Efrata. Gembala pernah menjadi profesi bergengsi dalam sejarah bangsa kami, Bani Ibrani. Ingat Musa? Pemimpin agung yang membawa bangsa kami keluar dari perbudakan bangsa lain? Ya, dahulu dia seorang gembala sebelum menjadi pemimpin besar. Dan siapa tak mengenal Raja Daud? Sejarah mencatatnya sebagai raja yang gagah berani. Dia bahkan pernah mengalahkan orang besar hampir 2 kali dari tubuhnya. Hanya dengan bersenjatakan batu dan ketapel. Pada saat ia masih seorang gembala. Dan kamu tahu di mana ia menggembalakan domba-dombanya? Ya, tepat di sini, di padang Efrata. Sayangnya, jika kau menjadi gembala sekarang, kau bukanlah orang yang istimewa. Engkau hanya pecundang yang tidak diterima dan tidak dipercaya dimanapun kau berada. Kami dibayar terlalu sedikit untuk pekerjaan yang terlalu banyak. Karena kami adalah sampah masyarakat. Kenyataan ini membuat hati kami, kami para gembala, lambat laun menjadi pahit dan semakin pahit. Sesungguhnya mana boleh kami protes. Masing-masing kami memang menyimpan masa lalu yang kelam. Kefas misalnya, memukuli kakaknya sampai mati. Dan dia dibuang dari keluarganya. Lalu Giuseppe, dia mencuri. Dan pencuri kambuhan yang terus-menerus mencuri. Ia melarikan diri ketika orang-orang sedesanya yang sudah muak mengejarnya dengan senjata teracung. Dan saya sendiri, Bartos, Abah menitipkan saya kepada Tuan Ismo, pemilik ternak-ternak ini, karena menurut Abah, saya tidak baik dalam belajar atau melakukan apapun. Tapi sekedar menjaga ternak, ya bisalah. Banyak lagi komentar Abah yang menikam sanubari saya yang dia tidak pernah kira. Saudara, kisah yang ditulis oleh Catherine Teja, Namaku Bartos ini memperlihatkan kepada kita keberadaan dari seorang gembala. Memang dulu profesi gembala itu mulia sekali. Bahkan Raja Daud gembala, Nabi Musa gembala. Tapi kemudian profesi ini begitu menurunnya sampai di level yang paling hina, saudara. Dan mereka yang mengerjakan itu adalah orang-orang yang dibuang. Misalnya tadi, Kefas memukuli keluarganya sampai mati. Atau Gustavo yang tadi kemudian menjadi pencuri kambuhan. Yang dikejar orang, akhirnya dia dibuang dari kelompok masyarakat itu, saudara. Atau si Bartos sendiri yang dilihat tidak ada potensi apa-apa. Mengerjakan A tidak bisa, B tidak bisa, C tidak bisa. Ya sudah, kamu jaga ternak aja. Saudara, profesi ini menjadi profesi yang begitu hina karena orang-orang yang mengerjakannya adalah orang-orang hina. Dan gembala di padang itu, saudara. Gembala di padang itu. Yang malam Natal itu menjaga ternaknya adalah mereka yang hina itu. Tapi sungguh luar biasa, saudara. Firman Tuhan di sana berbicara. Kalau saudara perhatikan, firman Tuhan berkata,
Ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara, ada dua informasi penting di sana. Yang pertama, saudara, malaikat itu tiba-tiba muncul. Ini adalah sesuatu hal yang sangat mengejutkan tentunya. Sangat mengejutkan buat mereka. Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak mungkin terbayangkan, terpikirkan oleh mereka. Orang-orang yang hina ini, terus ada seorang malaikat. Jangankan malaikat, barangkali kepala desa di sekitar itu tidak pernah menghampiri mereka. Apalagi bicara gubernur, tidak mungkin menghampiri mereka. Nah sekarang malaikat yang menghampiri mereka, saudara. Lalu kedua, kita lihat meresponi kehadiran malaikat itu, mereka sangat ketakutan. Kenapa? Bagi mereka itu semacam kehadiran seorang hakim yang tahu kehidupan busuk mereka, yang tahu kehidupan mereka yang penuh dosa, penuh noda itu, datang untuk menghantam mereka. Itulah kenapa mereka begitu ketakutan. Mereka sangat-sangat ketakutan. Saudara, tetapi yang luar biasa, saudara, bahwa kemudian firman Tuhan itu berlanjut kepada mereka. Di situ dikatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Saudara, kita bicara tentang kehadiran malaikat di antara para gembala. Kita bicara tentang pemulihan. Berita Natal yang kita dengarkan pada malam hari ini berdasarkan Lukas pasal yang ke-8. Itu adalah satu berita pemulihan. Sekali lagi lihat saudara, bagaimana firman Tuhan dengan jelas berkata kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Saudara, manakala mereka lah yang pertama kali mendengar itu, saudara. Lalu kemudian ketika malaikat itu berkata, jangan takut. Saudara, para gembala yang hina dina tadi, saudara. Yang tidak berharga itu, saudara. Sesungguhnya mendapatkan kesempatan yang begitu indah. Dan karenanya mereka bisa melihat dan menemukan dirinya. Sungguh Tuhan menempatkan mereka pada posisi yang begitu berharga, begitu mulia. Saudara, refleksi kita malam hari ini. Yang pertama kali adalah, adakah kita melihat dan kita mau menyatakan bahwa saya adalah Bartos. Apakah kita mau menemukan diri kita seperti Bartos? Kalau hari ini kita berkata, kenapa tidak ada sukacita? Kenapa tidak ada sukacita menyambut Natal? Besok Natal, kenapa hati saya menjadi hati yang dingin? Tidak ada kehangatan. Saudara, kemungkinan karena kita tidak pernah menemukan diri kita seperti para gembala. Kita tidak pernah melihat diri kita sebagai orang yang hina, sebagai orang yang tidak berharga, tidak berlayak, saudara. Kita mungkin tidak pernah menemukan diri kita sebagai orang yang sungguh-sungguh tidak berharga. Tetapi kemudian Tuhan itu mau menyatakan diri kepada kita. Saudara, sukacita Natal diawali dengan menemukan diri saya. Menemukan diri saya di hadapan Tuhan. Layaknya seorang gembala yang hina, yang tidak berarti, yang tidak berharga, yang sesungguhnya tidak punya tempat dimanapun juga. Seperti Bartos dalam kisah Katrin Teja. Dari titik itulah kita memandang betapa dia adalah Tuhan yang agung, yang mulia itu mau datang kepada kita. Saudara, kalau saudara perhatikan itu, ada dua aspek yang sangat bertolak belakang. Bartos dan kawan-kawannya hina sekali. Dan Gabriel dan para malaikat itu, saudara, itu mulia sekali. Saudara perhatikan, ada dua perjumpaan yang sangat hina dan yang sangat mulia berjumpa.
Kalau kita hadir dalam posisi itu, saudara. Kalau kita mampu menemukan diri saya seperti para gembala, saya percaya akan ada sukacita yang besar sekali di dalam diri kita yang membuat kita merasa sungguh-sungguh berharga. Sangat berarti peristiwa Natal itu. Kenapa? Karena dia memulihkan keberadaan kita yang hina. Dia memulihkan keberadaan kita yang tidak punya arti, tidak punya harga itu. Seperti Bartos dan kawan-kawan. Adakah kita berkata, saya adalah Bartos. Saya sungguh hina, tetapi dia memulihkan. Saudara, apa yang kita baca dari firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Karena selanjutnya kisah ini bukan hanya kisah tentang pemulihan, tetapi juga kisah tentang perjumpaan. Setelah berita Natal itu disampaikan kepada mereka, setelah berita Natal itu dikumandangkan kepada mereka, mereka kemudian bergerak. Untuk apa, saudara? Bergerak menjumpai Tuhan Yesus, sang bayi Natal itu, saudara. Saudara perhatikan di dalam teks firman Tuhan ini, di sana dikatakan, ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, para gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara, kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-20, ini adalah kisah yang bersambung, saudara. Ayat 20 berkata, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saudara, apa yang kemudian kita baca dari teks firman Tuhan? Ini tentang para gembala yang selanjutnya bergerak menuju kepada Yesus, sang putra Natal itu. Pemulihan yang mereka alami karena berita Natal yang disampaikan itu, saudara. Manakala Natal itu, berita Natal itu berkata kepada mereka, jangan takut. Ada berita besar yang disampaikan kepadamu. Suatu berita yang memulihkan kepada mereka. Mereka bergerak menuju kepada bayi Natal itu. Saudara, sukacita Natal itu adalah tentang bagaimana kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus. Pertanyaan penting yang perlu kita jawab pada malam hari ini. Apakah hidupmu sedang mengarah kepada Kristus? Seperti para gembala seketika mendengar berita Natal itu, mereka bergerak menuju kepada putra Natal itu. Berjumpa dengan Yesus. Hati mereka, pikiran mereka, perasaan mereka mengarah kepada Yesus. Dan dari sana ada sukacita besar. Alkitab menulis, pulang dari perjumpaan itu mereka merasakan sukacita yang besar, yang luar biasa. Saudara, manakala hari ini kita memasuki Natal, pertanyaannya, adakah kita sungguh merasa sukacita? Adakah hati yang penuh sukacita itu adalah hati kita dalam menyambut Natal? Jika sesungguhnya di sana tidak ada sukacita, problem terbesar adalah, adakah kita mengarah kepada Yesus? Adakah hati dan pikiran kita sepenuhnya mengarah kepada sang bayi Natal itu? Sang Kristus itu. Ataukah hati dan pikiran kita mengarah kepada macam-macam hal. Segala sesuatu yang bukan lagi Yesus. Di dalam hidup kita, Yesus bukan lagi menjadi fokus. Bukan lagi menjadi seluruh arah yang kepadanya kita mengarahkan diri. Kalau fokus hidup kita bukan lagi kepada Yesus, Natal tidak lagi memberikan sukacita buat kita. Natal hanya sekedar hari libur biasa. Kita tidak pernah menemukan diri saya ini hina dan dia memulihkan saya. Dia memperjumpakan saya dengan dirinya dan karenanya ada keselamatan yang besar yang diberikan kepada aku.
Saudara, mari ambil waktu sejenak. Saya mengundang bapak-bapak untuk merangkul keluarganya. Mari mengambil waktu sejenak untuk melihat kembali diri kita. Adakah kita melihat diri kita seperti para gembala itu? Adakah kita menemukan saya ini hina? Saya ini tidak berharga, saya ini tidak berarti. Tetapi Dia memulihkan. Adakah di antara kita yang berkata, sesungguhnya saya mengarahkan diri sepenuhnya hanya kepada Kristus. Seluruh fokus hidup saya adalah mengarah kepada Yesus. Adakah di antara kita yang mengatakan seperti itu? Atau justru melalui renungan malam Natal ini kita kembali sadar. Sesungguhnya kita sudah lama kehilangan fokus pada Kristus. Sesungguhnya kita sudah lama kehilangan orientasi hidup hanya kepada Yesus. Yang berpusat pada Yesus. Mari sama-sama mengambil waktu sejenak. Di dalam momen yang sangat istimewa ini. Mari bersama-sama kembali melihat diri. Kembali memeriksa diri. Adakah Yesus sudah menjadi pusat dalam hidup kita? Di antara terangnya lilin-lilin Natal ini, di antara kesahduan malam Natal ini, firman Tuhan sudah datang untuk memberitahu kepada kita betapa indahnya kabar yang mulia itu yang disampaikan kepada kita orang-orang berdosa layaknya para gembala Efrata itu. Mari kita menaikkan syukur kita karena kita masih boleh mendengarkan berita ini lagi pada tahun ini. Tuhan, terima kasih. Di malam Natal yang begitu indah ini. Di malam Natal yang begitu mulia ini. Sekali lagi kami dibawa untuk melihat diri kami di hadapan Tuhan. Tidak jarang dari orang Kristen yang kehilangan sukacita karena gagal menemukan diri sebagaimana para gembala di padang itu. Orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak berarti, orang-orang yang tidak berharga. Tetapi kemudian berita Natal itu memulihkannya. Ketika mereka hancur di dalam ketakutan. Berita Natal itu membunyikan pengharapan yang baru. Jangan takut. Sukacita Natal mungkin tidak lagi mengakar di hati. Oleh karena kami gagal menemukan diri sebagai orang yang kepadanya ada berita yang berkata jangan takut. Karena kami ini sebenarnya orang-orang yang begitu hancur dalam ketakutan, hina dina, tidak berharga di matamu. Tuhan, ampuni kami kalau sejauh ini kami tidak menemukan diri kami lagi seperti para gembala itu. Demikian pula Tuhan, melalui firman-Mu malam hari ini, kami diajak untuk sekali lagi mempertanyakan, adakah hati kami, semua anggota keluarga kami ini, mengarahkan diri kepada Yesus. Di masa yang susah ini, banyak orang kehilangan arah kepada Kristus. Justru dihancurkan oleh berbagai macam kekhawatiran, berbagai macam beban-beban hidup, sehingga Yesus tidak lagi menjadi fokus. Kami bersyukur Tuhan, kalau di malam Natal ini, firman-Mu mengajak kami sekali lagi, untuk memandang dan mengarahkan diri hanya kepada Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu mempersiapkan kami, untuk menyambut Natal dengan penuh sukacita karena besok Natal. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebuah refleksi dalam hidup kita di malam Natal ini. Adakah kita mengarahkan hati kita kepada Kristus, dan biarlah menjelang Natal besok menjadi sebuah sukacita tersendiri buat kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu sudah persiapkan, yaitu lilin dan korek yang Bapak Ibu sudah sediakan, mari dibagikan kepada anggota keluarga. Kita akan menyalakan lilin, dan lilin yang pertama dinyalakan adalah lilin di mana keluarga ini menuakan. Dalam satu keluarga ini kira-kira ada papa atau mama, ada siapa yang paling dituakan boleh menyalakan lilin yang pertama, lalu kita bisa menyalakan lilin berikutnya ke anggota keluarga kalau bersama-sama dengan keluarga. Kita nyanyikan Malam Kudus. Sambil Bapak Ibu boleh menyalakan. Bapak Ibu bisa mematikan lampunya di malam ini supaya kelihatan. Juru selamat manusia datang di dunia. Kristus anak Daud. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, sambil instrumen terus mengiringi kita, Bapak Ibu, lilin yang sudah menyala ini menjadi sebuah simbol bahwa Kristus telah datang kepada kita, menghidupkan kita, lalu kita bisa membagikan itu kepada sesama kita. Kita akan mematikan lilin ini, dan Bapak Ibu bisa bersama-sama, kita akan melihat ada sebuah video yang dapat kita saksikan bersama-sama. Mari kita mematikan lilinnya.
verklaart. Mari sekali lagi kita pujikan yang pertama, anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur di malam Natal ini kami boleh merefleksikan hidup kami. Kami dapat memaknai dan mempersiapkan Natal besok akan tiba. Biarlah Natal ini menjadi sebuah sukacita dan kami dapat mempersiapkan untuk menyambut kedatangan dan kami ingin mempersembahkan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita memohon berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kalau malam hari ini kita dapat menikmati malam Natal dengan sebuah refleksi. Biarlah besok kita dapat mempersiapkan Natal itu. Mari kita juga mempersiapkan besok ada ibadah onsite. Bapak Ibu dapat mempersiapkan dengan baik di Natal esok hari. Demikian malam hari ini kita bisa bersama-sama menikmati kebersamaan dengan keluarga. Demikian ibadah kita, refleksi kita malam hari ini. Selamat menyambut malam Natal ini dengan sukacita dan kita mempersiapkan Natal esok hari. Tuhan memberkati.